Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq, NPM A1H02108, dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristawan, MPD. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang filsafat dan sejarah pendidikan di Indonesia. Ada pula pengertian ilmu, ruang lingkup filsafat ilmu pendidikan, latar belakang kemunculan filsafat pendidikan, sifat ilmu pendidikan, tujuan pendidikan. Ada pula kita akan membahas yang pertama, pengertian ilmu pendidikan. Pengertian pendidikan yang dapat ditawarkan oleh penulis adalah sebagai berikut. Pendidikan adalah ilmu tentang proses transformasi, cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku dari generasi tua kepada generasi muda dalam suatu komunitas. Berdasarkan metafisika, epistemologi, dan aksiologi ilmu, maka secara umum, ruang lingkup yang menjadi bidang kajian filsafat ilmu adalah sebagai berikut. Masalah-masalah metafisika atau eksistensi realitas yang berhubungan dengan keberadaan suatu ilmu. Masalah-masalah epistemologis atau metode pencapaian pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu. Masalah-masalah etika atau moralitas yang berhubungan dengan aktivitas, pencapaian ilmu dan peranan ilmu dalam kehidupan masyarakat. Masalah-masalah estetika atau keindahan yang berhubungan dengan ilmu. Ada pula latar belakang munculnya filsafat pendidikan. Jika kita memperhatikan pemikiran orang barat yang membahas filsafat, mereka sama sekali lepas dari apa yang dikatakan agama. Bagi mereka, titik berat filsafat adalah mencari hikmah. Hikmah itu dicari untuk mengetahui suatu keadaan yang sebenarnya apa itu, dari mana itu, hendak kemana, dan bagaimana. Namun pertanyaan filosofis itu kalau diteruskan akhirnya akan sampai dan berhenti pada suatu yang disebut agama. Baik filosofis timur maupun barat, mereka memiliki pandangan yang sama bila sudah sampai pada pertanyaannya, bilakah permulaan yang ada ini, dan apakah yang sesuatu yang pertama kali terjadi, apakah yang terakhir sekali bertahan di dalam ini. Revise nomor 9467. Akan tetapi mereka akan berusaha untuk mencari hikmah yang sebenarnya supaya sampai puncak pengetahuan yang tinggi, yaitu Tuhan yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Ada pula sejarah filsafat sebagai komparasi di negara-negara Eropa dan Amerika pada abad ke-19 dan ke-20. Perhatian kepada sejarah pendidikan telah muncul dari dan digunakan untuk maksud-maksud lebih lanjut yang bermacam-macam untuk membangkitkan kesadaran berbangsa, kesadaran akan kesatuan kebudayaan, pengembangan profesional guru-guru, atau untuk kebanggaan terhadap lembaga-lembaga dan tipe-tipe pendidikan tertentu. Substansi dan tekanan dalam sejarah pendidikan itu bermacam-macam tergantung kepada maksud dari kajian itu, mulai dari tradisi pemikiran dan pada pemikir besar dalam pendidikan. Tradisi nasional, sistem pendidikan beserta komponen-komponennya, sampai pada pendidikan dalam hubungannya dengan sejumlah elemen problematis dalam perubahan sosial dan kestabilan, termasuk keagamaan, ilmu pengetahuan, sains, ekonomi, dan gerakan-gerakan sosial sehubungan dengan semua sejarah pendidikan erat berkaitan dengan sejarah intelektual dan sejarah sosial. Ada pula sejarah filsafat. Selama ini sejarah pendidikan masih menggunakan pendekatan lama atau tradisional yang umumnya diakronis, yang kajiannya berpusat pada sejarah dari ide-ide dan pemikiran besar dalam pendidikan, atau sejarah dan sistem pendidikan dan lembaga-lembaga, atau sejarah perundang-undangan dan kebijakan umum dalam bidang pendidikan. Pendekatan yang umumnya diakronis ini dianggap statis, sempit, serta terlalu melihat ke dalam. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan dalam pendidikan beserta segala macam masalah yang timbul atau ditimbulkannya, penenangan serta pendekatan baru dalam sejarah pendidikan dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak oleh para sejarawan pendidikan kemudian. Mungkin cukup yang dapat saya presentasikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.